Bab 819. Berakting hebat sama sekali tidak bisa berhenti. Segera, Granny Lee dan yang lainnya menemukan bahwa di sekitar mereka, sepasang mata merah muncul di beberapa titik. Di malam yang gelap, kecuali sepasang mata merah ini, Granny Lee dan yang lainnya tidak bisa melihat apa-apa. Melihat adegan ini, ekspresi Granny Lee dan yang lainnya sedikit berubah. Melanie Van kaget dan segera menarik kakaknya untuk bersembunyi di balik warrior yang. Segera, seorang wanita menunggangi singa yang menyala-nyala muncul di hadapan warrior yang dan yang lainnya. Sekte pengendali binatang. Melihat wanita ini, mata Granny Lee sedikit berkedut, matanya berkedip karena shock dan niat membunuh. Sekte pengendali binatang adalah kekuatan tingkat perak, dan merupakan saingan mematikan bagi kota Tiangang. Kekuatan mereka mungkin tidak terlalu kuat, tetapi mereka dapat menandatangani berbagai kontrak dengan beberapa monster siluman yang kuat. Dengan bantuan siluman monster, mereka tidak hanya dapat mengerahkan kekuatan mereka yang kuat, tetapi juga menggunakan siluman monster untuk meluncurkan beberapa keterampilan tempur gabungan khusus. Kamu tidak boleh meremehkan musuh. Melanie Van berjalan ke samping warrior yang dan berbisik pelan. Nona Lee jelas membawa banyak penguasa kota Tiangang berkeliling mencari anggur monyet, tetapi dia menyelinap keluar dari pasukan besar dan datang ke kota Tianfeng sendirian ribuan mil jauhnya. Rencana untuk menyingkirkan cangkang itu benar-benar bagus, dia hampir membodohi sekte pengendali binatangku. Wanita dalam rok ungu mengendarai singa api ke-30 kaki di depan warrior yang dan yang lainnya, dan berkata perlahan. Aku tidak menyangka ternyata adalah mata-mata dalam di kota Tiangang, dan sekarang tampaknya status orang dalam di kota Tiangang ini tidak rendah. Kata Granny Lee. Wanita berbaju ungu itu menunjuk ke sekelilingnya dan berkata, karena aku tahu Nona Lee akan datang, untuk sementara aku telah menyerahkan semua siluman monster dalam jarak 100 mil. Jangan khawatir, aku tidak akan membunuh Nona Lee. Penerus kota Tiangang lebih berharga daripada orang mati. Jadi, apakah Nona Lee akan pergi denganku sendiri, atau haruskah aku membawamu pergi secara paksa? Seperti yang dia katakan, dengan lambaian tangan batu gioknya, 2 kera putih dan 5 serigala raksasa muncul di sampingnya. Semuanya terhormat. Wajah Letitia Van dan Melanie Van menjadi pucat. Richard Lee yang tergeletak di tanah bahkan lebih berkata, aku menyerah, mohon juga senior dari sekte pengendali binatang untuk berbelas kasihan. Aku. Suara Richard Lee tiba-tiba berhenti, karena jejak telapak tangan energi tiba-tiba mendarat di kepalanya, menyebabkan seluruh kepalanya meledak. Tembakan itu dari Granny Lee. Sialan. Granny Lee berkata dengan dingin. Saudari Melanie Van dan Letitia Van melirik Granny Lee dengan sedikit kewaspadaan di mata mereka. Ini adalah masalah sekte pengendali binatang kalian dengan kota Tiangang. Aku tidak ingin ikut campur. Setelah warrior yang selesai berbicara, dia meraih tangan Melanie Van dan berjalan ke satu sisi, sementara Melanie Van dengan kuat memegang tangan Letitia Van dan memperhatikan dengan seksama, takut warrior yang akan meninggalkan kakaknya. Kamu mau pergi? Wanita dengan rok ungu berkata tiba-tiba. Warrior yang berhenti, berbalik untuk melihat wanita dengan rok ungu, dan berkata, mengapa kamu ingin mengundangku untuk makan barbecue? Kemudian, dia melirik singa api di bawah wanita rok ungu. Roar. Mendengar apa yang dikatakan warrior yang, singa yang menyala itu meraung, dan suaranya dipenuhi dengan kemarahan yang tak ada habisnya. Api menyembur keluar dari tubuhnya terus-menerus, membuat udara di sekitarnya meledak. Wanita dengan rok ungu memandang warrior yang untuk waktu yang lama,
kemudian berkata, "Kamu tampaknya memiliki kepercayaan pada kekuatannya sendiri." Atau, dengan kata lain, percaya diri dengan dukungan di belakangmu. Warrior yang berkata, "Aku baru saja mendengar bahwa targetmu hanya Nona Lee ini. Dalam hal ini, mengapa kamu tidak membiarkan kami pergi? Bagaimana jika aku tidak melepaskannya?" Kata wanita berbaju ungu itu. "Kamu mau mencoba?" Kata warrior yang. "Kalau begitu coba." Dengan suara wanita dengan rok ungu jatuh. Duar. Warrior yang tiba-tiba keluar dari kolam di sebelah mereka bertiga. Ular sanca biru tua, ular sanca sebesar bukit, matanya sebesar semangka, dan mulut darahnya sebesar tong raksasa, menghadap warrior yang. Melihat ular piton raksasa, Letitia Van Neri, sementara Melanie Van berwajah putih, menempel di lengan Letitia Van dengan mata tertutup rapat. Warrior yang memancarkan cahaya dingin di matanya, dan mengulurkan tangannya, "Ayo." Di akhir pidato, pedang di pinggang Melanie Van tiba-tiba mengeluarkan suara pedang, kemudian muncul di tangan warrior yang, memegang pedang di tangannya, dan kaki kanan warrior yang tersentak, berubah menjadi cahaya pedang dan naik ke langit, melewati mulut ular sanca raksasa. Kemudian, beberapa cahaya pedang berkedip di udara. Setelah menarik napas, warrior yang mendarat, dan dengan lambaian tangan kanannya, pedang panjang itu jatuh ke tanah di depannya. Puff! Piton raksasa biru tua di langit jatuh ke kolam di bawah mata semua orang yang ketakutan. Ketika jatuh ke kolam, piton raksasa tidak lagi utuh, tetapi jatuh menjadi beberapa bagian. Beberapa wanita di lapangan tiba-tiba menjadi ketakutan, termasuk wanita dengan rok ungu. Di matanya, ada warna yang bermartabat dan terkejut, dan ada jejak ketakutan yang mendalam. Granny Lee menatap warrior yang dalam-dalam, matanya juga takut, tetapi lebih gembira. Melihat warrior yang, Melanie Van berseri-seri dalam dua cara, matanya penuh kekaguman. Tetapi kakaknya mundur dua langkah tanpa sadar, selain keterkejutan, ada sedikit ketakutan di matanya. Kecuali beberapa wanita yang dikejutkan oleh metode warrior yang, bahkan siluman monster di dekatnya juga dikejutkan oleh metode warrior yang. Siluman monster di sekitar tidak mengaum. Dia mendengar suara itu, tetapi menyaksikan warrior yang dengan waspada, bahkan singa api di bawah kursi wanita dengan rok ungu memiliki tampilan kewaspadaan yang kuat di matanya saat ini. Karena piton raksasa itu adalah level terhormat. Membunuh siluman monster dengan satu pedang, bagaimana bisa semua orang tidak kaget? Warrior yang memandang wanita dengan rok ungu dan berkata, apakah kamu masih ingin mencobanya? Kamu dari perkumpulan pedang kuno?" Wanita berbaju ungu berkata dengan sungguh-sungguh. "Iya." Warrior yang menjawab tanpa ragu-ragu. Dia bukan ingin berpura-pura menjadi perkumpulan pedang kuno, sedangkan untuk itu, tidak memiliki pemikiran sama sekali. Karena meskipun alamnya telah diangkat ke alam pemenang, luka-luka di tubuhnya sama sekali tidak baik, meridiannya diperbaiki sangat lambat dengan energi ungu biasa. Oleh karena itu, pada saat ini, meridiannya di tubuhnya masih retak. Sebelumnya secara paksa memberi energi pada pedang energi, ini menyebabkan semua meridian di tubuhnya terdistorsi. Rasa sakit yang tajam benar-benar tidak dapat digambarkan dengan kata-kata. Darah kosmik dan leluhur naga telah dilunakkan, dan energi pedang yang baru saja dia gunakan sudah cukup untuk benar-benar menghancurkan meridian seluruh tubuhnya. Jangan lihat dia di permukaan tenang sekarang, melihati wanita dengan rok ungu dan monster siluman itu seperti semut. Faktanya, rasa sakit yang disebabkan oleh distorsi meridian di tubuhnya membuatnya hampir melolong. Tapi tidak ada cara,
dia harus terus berpura-pura. Mendengar apa yang dikatakan warrior yang, tidak hanya wanita berbaju ungu yang terkejut, tetapi juga dua saudara perempuan, Granny Lee dan Letitia Fan. Perlu diketahui, di Qingzhou, perkumpulan pedang kuno adalah eksistensi legendaris bagi mereka, karena perkumpulan pedang kuno adalah kekuatan emas putih. Dan di Qingzhou ini, kekuatan peringkat emas putih adalah keberadaan teratas. Perkumpulan pedang kuno memiliki 9 puncak, terletak di Qingzhou. Berani bertanya puncak yang mana kamu? Kata wanita berbaju ungu itu. Aku berada di puncak terkuat. Kata warrior yang. Puncak pedang surga. Melanie Fan mengambil napas dalam-dalam. Wanita berpakaian ungu, Granny Lee dan Letitia Fan juga membuka mata lebar-lebar. Puncak pedang surga memiliki. Apalagi yang ingin dikatakan wanita berbaju ungu itu? Warrior yang tiba-tiba berkata dengan suara serius, dari mana datangnya begitu banyak omong kosong? Cepatlah jika kamu ingin melakukannya, jujur, pedangku sudah lapar dan haus. Seperti yang dia katakan, dengan lambaian tangan kanannya, pedang panjang di depannya bergetar hebat, dan sinar cahaya pedang naik ke langit dari pedang itu, menembus langit malam seperti kilat, cerah dan mempesona. Kelopak mata wanita berbaju ungu melompat karena takut warrior yang akan melakukannya, dan berkata dengan cepat, karena kamu adalah murid perkumpulan pedang kuno, Cecil secara alami tidak berani membuat masalah. Kamu bisa pergi kapan saja. Warrior yang mengangguk, berbalik dan pergi. Melihat warrior yang, wanita bernama Cecil sedikit mengernyit, matanya berkedip karena terkejut, dan pada saat ini, warrior yang berhenti, lalu berbalik untuk melihat wanita dalam rok ungu, dan berkata, jika pergi seperti ini, bukankah terlalu memalukan bagi perkumpulan pedang kuno? Lupakan saja, sudah lama sejak aku mulai membunuh. Hari ini aku akan memberi makan pedangku dengan sekte pengendali binatangmu. Dengan itu, warrior yang akan melakukannya, Cecil ngeri, dan berkata dengan cepat, aku tidak memiliki sedikit pun rasa tidak hormat terhadap perkumpulan pedang kuno. Ini adalah kesalahpahaman. Jika aku tahu kamu berasal dari perkumpulan pedang kuno, bagaimana aku berani menyinggung? Apakah ini penting? Warrior yang berkata dengan muram, dengan niat membunuh di matanya sebagai esensi, seolah-olah dia akan membunuh di saat berikutnya. Cecil mengerang sejenak, lalu dengan gerakan pergelangan tangannya, sebuah cincin penyimpanan muncul di depan warrior yang, ada 500 batu energi tingkat unggul dan 100 siluman monster alkimia batin. Hadiah kecil ini untuk meminta maaf kepadamu. Warrior yang melirik Cecil, dengan gerakan dengan tangan kanannya, cincin penyimpanan jatuh ke tangannya, lalu berkata, kalau bukan karena ada urusan hari ini, aku pasti akan memanggang singamu itu. Setelah berbicara, warrior yang menarik Melanie Fan, berbalik dan pergi, sementara Melanie Fan menarik Letitia Fan dengan keras. Di samping, Granny Lee juga dengan cepat mengikuti. Melihat adegan ini, Cecil hendak berbicara. Granny Lee tiba-tiba menoleh ke arahnya dan berkata, aku wanitanya, kembali dan beritahu ketua sekte, jika ingin menyentuh kota Tiangang, tolong timbang dulu. Setelah berbicara, dia melirik Cecil dengan sinis, lalu berbalik dan buru-buru mengikuti warrior yang. Mata Cecil ingin sekali menyemburkan api, dadanya bergelombang dengan keras, kemarahannya terlihat jelas. Melihat warrior yang dan yang lainnya menghilang di malam hari, Cecil menarik napas dalam-dalam dan menenangkan amarah di hatinya. Tepat saat dia hendak berbalik dan pergi, tiba-tiba, sebuah pikiran muncul di benaknya. Cecil terdiam beberapa saat, dan dengan diamnya, alisnya berangsur-angsur mengernyit.
Setelah waktu yang lama, mata Cecil tiba-tiba melebar. Sialan, aku tertipu, dia sama sekali bukan murid perkumpulan pedang kuno. Roar. Raungan monster siluman yang tak terhitung jumlahnya bergema di pegunungan yang sunyi lagi, kemudian pegunungan berguncang. Bersambung.